Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, luang waktu sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh. Dan semoga semua amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ia sebagai bekal terbaik kita untuk bertemu dengan Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau seluruhnya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Asyru Qawaidah fi Tazkiyatin Nafsi. 10 kaidah di dalam bersihnya jiwa. Kemarin kita telah membaca kaidah yang pertama, yakni tauhid itu merupakan pokok utama dalam bersihnya jiwa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca kaidah yang kedua, yakni ad-du'a'u miftahu zakatin nufusi. Doa itu merupakan kunci dari bersihnya jiwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Fad-du'a'u min afdhalil ibadati indallah. Dan doa itu merupakan salah satu dari ibadah-ibadah yang paling utama di sisi Allah. Kenapa? Li'anna fihi izharan lil ajazi wal iftiqari wa tazalluli wal inkisari. Karena di dalamnya menampakkan ketidakmampuan dan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, ketundukan kita, menampakkan ketidakmampuan kita, wal i'tirafu fi biquwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi wa ghinahu wa ighnaihi wa kibriyaihi wa jabari kasri khawati a'daihi fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi. Dan di dalam doa itu juga itu mengandung pengakuan kita akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, akan maha kuatnya Allah, maha mampunya Allah, maha kayanya Allah, dan maha mampunya Allah untuk mencukupkan seluruh makhluknya, memberikan kecukupan. Wa kibriyaihi, dan maha agungnya Allah dan maha mampunya Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Fadlan an fudala'i ahbabihi wa awliyaihi, sebagai karunia dari keutamaan orang-orang yang Allah cintai, kekasih-kekasihnya dan wali-walinya. Walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khairi, dan doa juga memiliki pengaruh yang besar dalam terbukanya pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abil Qasim Al-Maghribi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam wasiatnya kepada siapa? Al-Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci dari segala kebaikan. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah. Dan seluruh kebaikan engkau mengharapkannya untuk dirimu, dan engkau menginginkannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Fatlubhu minallahi walja' ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka mintalah ia kepada Allah, mintalah kebaikan tersebut kepada Allah, dan mintalah pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya dan meraihnya.
Wa qad wa'adallahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu wal taja'a ilaihi bil ijabah. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang yang berdoa kepadanya, yang meminta pertolongan kepadanya dengan apa? Dengan diijabahinya doa. Faqala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan ku ijabahi untuk kalian. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahammad du'a fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya, sesungguhnya aku tidak peduli apakah doaku itu dikabulkan atau tidak peduli. Tidak memikirkan hal tersebut. Walakin hammad doa, akan tetapi yang penting aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, meminta kepada Allah dengan ikhlas. Ya, dengan khusyuk. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Dan ketika aku diilhamkan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan ikhlas, maka sungguh ijabah tersebut akan menyertainya. Wa an Muttarif bin Syekhir qala tazakkartu ma jima'ul khairi fa idza khairu katsirun as-saumu was-salatu. Dari Muttarif Ibnu Syekhir beliau mengatakan, aku teringat, ya, apa sih inti dari kebaikan itu, ya, yang mana kebaikan itu sangatlah banyak, seperti puasa dan sholat. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla, ternyata itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyaka. Ternyata engkau itu tidak dapat mendapatkan, tidak mampu untuk meraih apa yang ada di tangan Allah kecuali dengan engkau meminta kepadanya, maka engkau akan diberi. Fa'idha jima'ul khairi ad-du'a. Maka beliau menyimpulkan apa? Ternyata inti dari kebaikan itu adalah doa. Wa fi babit tazkiyah sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi du'aihi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, di dalam doanya mengatakan, ya Allah, berikan jiwaku itu ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu ma zakkaha, dan sucikan ia, engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, dan engkau ya Allah penguasanya, pengaturnya, menjadi walinya, dan engkaulah yang menjaga, menolongnya. Wa fi hadzal du'ai isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi subhanahu wa ta'ala 'allamil ghuyub. Maka di dalam doa Nabi ini itu mengandung petunjuk dan peringatan bahwasannya bersihnya jiwa itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal yang gaib, yang Maha mengetahui hal yang gaib. Wa anna miftahahal a'zama huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah. Dan bahwasannya kuncinya yang agung, kunci dari bersihnya jiwanya itu yang paling agung apa? Adalah doa dan iftiqar, mengakui bahwasanya kita benar butuh kepada Allah, kefakiran kita kepada Allah Ta'ala. Walihada kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan yakni, wahai
zat yang membolak-balikkan hati. Kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu. Famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjalil ijabah wa taharral awqatal fadilah fala yakadu yuraddu du'auhu. Maka ketika hati seorang hamba itu bisa fokus, ya, dia memfokuskan hatinya dan dia jujur akan kebutuhannya kepada Allah, kefakirannya kepada Allah, wa qawiya raja'uhu, dan kuatnya harapannya kepada Allah, maka dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa, dia tidak tergesa-gesa agar doanya itu dikabulkan. Akan tetapi dia mencari waktu-waktu yang paling afdol, yang utama dalam berdoa, sehingga sampai-sampai doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma yu'inuka 'ala ad-du'a'i ma'rifatuka anna zakata nafsika biyadillahi azza wa jalla. Dan yang paling besar yang dapat membantumu di dalam berdoa, yakni engkau mengetahui bahwasannya bersihnya jiwamu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwallazi yuzakki man yasha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menyucikan orang yang ia kehendaki. Wal amru kulluhu lahu, dan perkara tersebut semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahta masyiatihi, dan di bawah kehendaknya. Kama qala Allah ta'ala bal yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah menyucikan siapa yang ia kehendaki. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain juga Allah berfirman, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah, karena rahmat Allah, maka tidak akan ada orang yang mendapatkan petunjuk, ya, tidak ada yang akan mendapatkan kesucian jiwa seorang pun di antara kalian. Ya, akan tetapi Allah menyucikan siapa yang ia kehendaki. Yaqulul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir qaulihi ta'ala ma zaka minkum. Ibnu Abbas mengatakan di dalam kalimat ma zaka minkum, ya, tidak ada yang akan mendapatkan kebersihan jiwa di antara kalian, ya, yakni mahtada ahadun minal khalaiqi li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu. Ya, ini tidak akan satu pun dari makhluk-makhluk yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk untuk sesuatu yang baik yang dapat memberikan manfaat pada dirinya. Walam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi, dan dia tidak bisa terhalang dari sesuatu, terhindar dari sesuatu, terselamatkan dari sesuatu yang buruk yang dapat menolak, yang mencegahnya dari jiwanya. Ai kullu dzalika innama huwa bimahdhi fadlillahi azza wa jalla. Dan ini semua itu, ya, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Barra radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab yankulu ma'ana turaba. Barra radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab itu memindahkan batu bersama kami. Walaqad waral turabu bayadha batnihi, dan sungguh batu tersebut telah menampakkan putihnya perut Rasul kepada kami. Wa huwa yaqulu wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk, kita tidak akan bersedekah, dan kita tidak akan bisa sholat.
Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Ya, maka petunjuk, ya, hidayah, keimanan, kebaikan seluruhnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu hadzal amra fi nufusis sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan hal ini kepada jiwa-jiwa para sahabat. Wa yu'akkidu alaihi bil istimrar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada mereka akan hal tersebut dengan melaksanakan langsung, praktek secara langsung. Fakana sallallahu alaihi wasallam yastahillu khatabahu biqaulihi man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, maka Rasulullah SAW dulu itu berkhutbah dengan suara yang lantang, ya, dengan mengatakan barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah berikan hidayah, kesesatan kepadanya, maka tidak akan ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Fahadal aslu huwa a'zamul abwabu litazkiyatin nafsi. Maka, ya, asas ini merupakan pintu-pintu yang agung, yang paling agung di dalam bersihnya jiwa. Faman alima anna salaha, kita lewatkan dari pembahasan karena tertekan nomor halaman, sampai mana tadi? Sampai fahadzal aslu huwa a'zamul abwabi litazkiyatin nafsi. Dan, ya, asas ini, sumber ini, ya, pokok asas ini itu merupakan pintu-pintu yang agung, yang paling agung di dalam bersihnya jiwa. Faman alima anna salaha nafsihi wa zakataha wa istiqamataha biyadillahi azza wa jalla. Barang siapa yang mengetahui bahwasannya bersih, baiknya jiwanya, bersihnya jiwanya, sucinya jiwanya, istiqamahnya jiwanya itu berada di tangan Allah, laja'a ilaihi, maka dia akan meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkannya. Wa qabala ala babihi mulihan alaihi biddu'a, dan dia akan mendatangi pintu tersebut dalam keadaan mulihan, merengek, mengharapkan kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah dengan berdoa, rajian tami'an, dalam keadaan harap dan tamak akan karunia Allah, liyanala minhu zakata nafsihi, agar ia mendapatkan darinya kesucian jiwanya, wa najataha wa falahaha fid dunya wal akhirah, dan keselamatan jiwanya, kebaikan jiwanya, keberuntungan jiwanya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita bacakan pada kesempatan kali ini ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ya. InsyaAllah pada kesempatan selanjutnya kita akan masuk di kaidah yang ketiga di dalam kitab 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kita bacakan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.